Halo, selamat datang di Oto.com. Saat ini saya sedang berada di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2023 yang berlangsung di ICBSD. Nah, ini sudah bukan rahasia lagi kalau pada pameran kali ini atau GIAS kali ini itu banyak banget mobil baru yang meluncur. Dan mungkin sebagian besar diantaranya adalah mobil listrik. Kebetulan Wuling nih bikin kejutan di sini dengan meluncurkan mobil listrik baru. Sebetulnya nggak baru-baru banget. Ini merupakan varian baru dari mobil listrik andalan mereka, yaitu Wuling REV. Dan katanya harganya nggak nyampe 200 juta. Gila. Kita lihat aja seperti apa detailnya dan apa sih yang bikin beda Wuling REV terbaru ini dibandingkan versi yang sudah beredar sebelumnya. Ikuti terus saya. Ini dia, di belakang saya sudah hadir Wuling REV terbaru atau varian baru dari Wuling REV yang disebut dengan Wuling REV Lite. Dan itu sudah merupakan indikasi versi Lite biasanya jauh lebih murah ketimbang versi standar atau varian-varian lain yang sudah ada sebelumnya. Tentu saja ada pengurangan atau pemangkasan dibandingkan Wuling REV versi standar, apalagi dari versi long range. Pertama itu kita bisa lihat dari tampilannya. Sebetulnya kalau dari dimensi, dari bentuk ini tidak ada bedanya. Paling kentara bedanya dari sisi luar adalah penggunaan clear atau catnya. One tone atau single tone, jadi semuanya senada body. Kalau versi standar atau long range yang sudah ada itu, mereka menggunakan clear dual tone atau dwi warna, di mana bagian atas pilar kemudian atapnya berwarna hitam. Penampakan lain di bagian luar sepertinya tidak ada yang berbeda. Baik itu dari bagian lampu, kemudian pelek, list-list yang digunakan, bahkan untuk tempat pencolokan pengecasannya pun masih sama posisinya. Wuling juga memastikan tidak ada perbedaan kualitas dari segi bodi maupun dari rangka yang digunakan pada varian Lite ini. Perbedaan yang paling banyak sebetulnya terjadi di bagian dalam maupun fitur yang digunakan. Kita langsung cek aja. Kita sudah berada di dalam kabin dari Wuling REV Lite atau versi Lite. Dan sebetulnya susunannya masih mirip versi standar lah ya. Kalau versi long range itu dia punya head unit besar di sini layar, sementara pada versi Lite ini dia polosan. Kemudian dengan hilangnya head unit ini, tentu saja ada penyederhanaan dari sistem hiburan di dalam kabin. Nah, memang Wuling memastikan kalau menggunakan mobil ini masih bisa menikmati hiburan di dalam kabin, khususnya menggunakan konektivitas Bluetooth dan melalui sambungan kabel yang bisa dicolok pada port USB di bagian bawah sini. Nanti kontrol maupun informasinya tetap bisa diakses pada bagian MID multifungsi digital ini. Oh ya, satu lagi yang hilang yaitu adalah fitur voice command yang cukup terkenal dengan sebutan Halo Wuling. Jadi kalau Anda mau memerintah REV ini untuk misalnya Halo Wuling buka jendela kiri, itu tidak bisa. Sehingga harganya bisa jauh lebih murah. Yang jadi pengurangan lainnya dari segi hiburan itu adalah speakernya. Kalau biasanya varian atas itu pakai dua speaker, yaitu di pintu kanan dan pintu kiri. Kalau di sini speakernya cuma satu, di sisi pengemudi saja. Sementara satu lagi fitur yang dikurangi yaitu adalah airbag. Kalau pada varian lain itu airbagnya ada dua, pada varian ini cuma dikasih satu untuk pengemudi saja. Untuk bagian joknya ini juga mirip dengan REV versi standar. Baik itu dari desain maupun dari material fabric yang digunakan. Cuma bagian material fabriknya ini kok rasanya agak kurang bagus ya kalau dibandingkan dengan versi paling tingginya itu long range. Cukup signifikan berkurang kualitasnya. Dan ini rasanya kalau kotor agak susah membersihkannya. Tapi entahlah, kita coba lihat nanti ya. Nah, itu tadi beberapa perbedaannya dibandingkan Wuling REV versi standar maupun versi long range. Kalau dilihat memang ini lebih dekat ke arah versi standar ya. Bahkan untuk kapasitas baterai yang digunakannya pun sama, yaitu 17,3 kWh. Karena Wuling menyebutnya kalau versi ini atau versi Lite ini dihadirkan untuk memberi kesempatan pada masyarakat yang ingin punya atau mencoba mobil listrik, tapi ya boleh dibilang merasa kemahalan dengan REV yang sudah diluncurkan sebelumnya, yaitu versi standar maupun versi long range. Katanya sih harganya ini 206 juta aslinya ya, OTR Jakarta. Dan setelah kena PPN insentif pemerintah, ini harganya bisa berada di angka 188,9 juta saja. Atau bisa juga langkah ini
memanfaatkan Wuling untuk menjegal kompetitor yaitu DFSK dengan produknya Ceres E1 yang juga belum lama meluncur dan harganya cukup luar biasa.